Adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas matematika saintek. Nah, soal yang kami tulis sudah pernah keluar di TPS UTBK 2020 ya, 21 ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Nanti kalau misalkan tidak tahu, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nah, langsung kita mulai. Coba kita perhatikan soal nomor 1. Jika daerah di kuadran 1, ingat ada beberapa syarat di sini. Yang pertama, nanti daerahnya itu berada di kuadran 1. Lalu katanya terletak di atas, di atas kurva ini, dan di bawah, di bawah garis yang ini. Lalu ada syarat tambahan, M-nya positif ya. Nah, katanya ternyata luas daerah yang dibatasi ini semua 40/3. Pertanyaan, harus berapa nilai M-nya? Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti kalau misalkan bentuk seperti ini kan model soal integral gitu ya, luas daerah di bawah kurva. Nah, jadi nanti yang pertama kita gambar dulu grafiknya gitu ya, kita gambar dulu grafiknya. Nah, untuk grafiknya coba kita lihat, andaikan di sini kita buatkan dulu sumbu koordinatnya ya. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, coba. Nah, kalau seandainya kita lihat gambar yang pertama, X kurang 1 kuadrat. Nah, X kurang 1 kuadrat itu kan basicnya gambar grafiknya gitu ya kan. Ini kan persamaannya X kuadrat gitu ya. Kalau misalkan dia X kuadrat, simpelnya kan bentuknya harusnya bentuk seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tapi karena di sini X jadi kurang 1, X kurang 1 artinya itu akibat pergeseran terhadap sumbu X. Sorry ya, digeser ke kanan sejauh X gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan grafiknya kita geser ke kanan, nah grafik yang ini kita geser ke kanan, otomatis nanti gambarnya jadi bentuk seperti ini. Oke, nah kira-kira sepertilah grafiknya ya. Nah, kalau misalkan bentuknya di sini, ini kan puncaknya di sumbu X gitu ya. Nah, berarti nanti di X sama dengan 1, kira-kira seperti itu. Lalu nanti kita gambarlah garis yang ini. Nah, karena M-nya positif, ketika X-nya kita nolkan, maka 1 tambah 4M itu pasti positif. Artinya titik potong terhadap sumbu Y itu di Y positif. Lalu nanti kalau seandainya Y-nya kita nolkan pun pasti nanti memotong sumbu X positif. Berarti nanti kalau seandainya kita gambarkan grafiknya kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kenapa seperti itu? Coba, nanti kalau titik potong terhadap sumbu X kan Y-nya kita nolkan. Berarti nanti di sini kita peroleh X-nya 1 tambah 4M per 2M. Nah, itu kan pasti lebih besar dari 1. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu katanya daerahnya di kuadran 1. Oke, di kuadran 1. Di bawah, di atas kurva ini. Di atas kurva ini berarti kan di atasnya ya. Ini ya, sekitar ini nanti ya. Di atasnya. Lalu katanya di bawah garis ini. Di bawah garis ini. Nah, berarti langsung dijepit yang ini ya. Dijepit yang ini. Berarti nanti daerahnya itu sekitar sini. Oke, inilah daerah nanti yang dibatasi, dan daerah yang inilah yang luasnya itu adalah 40/3. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk mencari luas daerah integralnya, maka kita cari dulu batasnya. Batasnya kan X sama dengan 0. Lalu X sama dengan yang titik potongnya di sini. Nah, mencari titik potongnya biasanya kita samakan dulu Y1 dengan Y2, atau kita samakan garis dan kurvanya. Nah, kita samakan, berarti nanti di sini X kurang 1 kuadrat itu harus sama dengan Y yang ini. Berarti 1 tambah 4M dikurang 2MX. Oke, kita rapikan. Ini pasti membentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau yang ini kita kuadratkan berarti X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 1 tambah 4M dikurang 2MX. Nah, ini kan nanti satunya habis ya. Oke, ini satunya habis. Lalu semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti di sini kita peroleh X kuadrat ditambah, kalau yang ini pindah ke kiri ditambah ya. Jadi ditambah 2M. Ya kan? Ini ada X-nya. X nanti kita keluarkan di sini. X. Nah, ini X-nya juga kita keluarkan jadi dikurang 2. Oke, ini 4M pindah ke ruas kiri dikurang 4M sama dengan 0. Nah, membentuk persamaan kuadrat. Nah, biasanya kita faktorisasi. Berarti X di sini X. Nah, carilah bilangan yang hasil kalinya minus 4, yang jumlahnya 2M kurang 2. Nah, pasti di sini 2M, ini 2, gitu ya. Nah, supaya 2M kurang 2, otomatis di sini kurang 2, ditambah 2M, ya kan? Hasil kalinya pasti minus 4M. Berarti kita peroleh di sini X sama dengan, ini X sama dengan minus 2M. Nah, di sini X-nya sama dengan
2. Nah, karena M positif, ya kan? Karena M positif berarti minus 2M pasti bernilai negatif. Nah, X yang bernilai negatif pasti sebelah kiri sumbu Y. Berarti titik potongnya sebelah sini gitu ya. Karena sebelah sini berarti kurva dengan garisnya saling berpotongan. Nah, yang ini pastinya X sama dengan 2. Maka nanti di sini X-nya harus 2. Berarti luas daerah integralnya itu adalah integral mulai dari 0, kan batasnya 0 ya, kuadran 1 sampai titik potongnya 2, 0 sampai 2. Nah, ini kita hapus ya. Untuk mencarinya ya kan, ini kan untuk mencari luas daerahnya yang atas kurang yang bawah, simpelnya gitu aja ya, yang atas kurang bawah. Garis yang atas, kan garis itu tadi 1 ditambah 4M kurang 2 MX. Oke, ini yang atas kurang yang bawah. Ini 1 kurang 2X ditambah X kuadrat. Oke, kira-kira gini ya. DX. Waduh, jadi nyebrang, nggak apa-apa. Nah, berarti inilah yang luasnya 40/3. Oke, sama dengan, kita rapikan dulu, 0 sampai 2. Ini 1 kurang 1, ini habis. Oke, ini jadi 4M dikurang 2MX dikurang, ini jadi tambah ya, tambah 2X kurang X kuadrat dx. Nah, ini yang kita integralkan. Coba kita integralkan. Berarti di sini 40/3 sama dengan, nah integral ini 4MX MX kuadrat. Oke, yang ini integralnya kebetulan X kuadrat, yang ini kurang 1/3 X pangkat 3. Nah, inilah yang kita batasi dengan 0 sampai 2. Nah, tinggal kita substitusikan batasnya ya. Kita substitusikan batasnya, berarti di sini 40/3 sama dengan, nah, untuk mencari ini kan gampang saja. Berarti 4M, nanti di sini 2-nya kan kebetulan sini X ya, langsung kita kurangkan. 2 kurang 0 gitu ya. 2 kurang 0 2. Berarti sini 2. Dikurang M. Nah, di sini X kuadrat. Nah, langsung aja, berarti 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Nah, gitu aja cepatnya ya. Berarti 2 kuadrat 4 dikurang 0 kuadrat, berarti 4 tetap ya. Ditambah, nah ini masuk lagi, berarti 2 kuadrat kurang 0 kuadrat sama aja 4 juga. Dikurang 1/3. Nah, ini 2 pangkat 3 8 dikurang 0 pangkat 3 0, berarti 8 kurang 0 8. Oke, ini dikali 8 ya. Nah, tinggal operasi untuk menyelesaikan M-nya. Berarti nanti di sini 40/3 sama dengan, ini 8M ya, 8M dikurang 4M ditambah 4, ini dikurang 8/3, ini pindah ke ruas kiri 48, 48 dibagi 3, 16, ya kan? Sama dengan, ini kurangkan jadi 4M ditambah 4, berarti nanti di sini 12 sama dengan 4M, M-nya sama dengan 3. Oke, maka jawaban yang benar adalah B. Nah, itulah untuk soal nomor 1 ya. Nah, coba lanjut kita perhatikan soal yang nomor 2. Nah, pertanyaan di sini, apakah fungsi ini ya, fungsi X pangkat 3 tambah BX tambah C memotong sumbu X tepat di satu titik. Katanya dia harus memotong sumbu X tepat di satu titik gitu ya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau seandainya dia disuruh memotong tepat di satu titik, apa aja syaratnya? Apa aja syaratnya? Caranya gini, kita lihat dulu turunan pertamanya ya. Kita lihat dulu turunan pertamanya. Andaikan nanti kita mencari turunan pertama, berarti nanti di sini turunan pertama dari ini X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat ya. 3X kuadrat. BX turunannya B, ya kan? C konstanta turunannya 0. Nah, coba kita lihat, andaikan ya kan, kita ambil pernyataan pertama, ya kan, kita ambil pernyataan pertama. Kalau seandainya kita ambil pernyataan pertama, oke, kan B-nya harus besar 0. Kalau seandainya B-nya besar 0, otomatis 3X kuadrat tambah B itu positif, kan B-nya positif. Ya, berarti nanti 3X kuadrat tambah B besar 0. Nah, kalau seandainya turunannya besar 0, itu menyatakan bahwa kurva kita ini monoton naik, ya, monoton naik. Jadi kalau seandainya mau digambarkan, kira-kira gambarnya gini. Monoton naik berarti dari bawah dulu. Oke, kira-kira seperti itu gambarnya, ya. Karena selalu positif turunannya. Nah, itu nanti untuk pernyataan pertama. Artinya apa? Untuk pernyataan pertama ini ketika B-nya 0, maka dia pasti tepat memotong satu titik. Berarti jawabannya kalau apakah? Iya.
Artinya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaannya. Nah, untuk pernyataan 2, kalau seandainya B kali C besar 0, ini pernyataan 2 ya. B kali C besar 0. Ini kan ada dua kemungkinan. Dua bilangan dikalikan positif, maka yang pertama, kemungkinan pertamanya B-nya besar 0, C-nya juga besar 0. Nah, kalau seandainya B-nya besar 0, C-nya besar 0, nah tadi kan udah kita cari kalau B-nya besar 0. Ya kan, kalau B-nya besar 0, otomatis dia memotong tepat di satu titik. Sama juga, berarti dia pastinya monoton naik dari bawah ke atas gitu ya. Memotong sumbu X tepat di satu titik. Itu nggak ada masalah ya. C-nya besar 0, C kecil 0, nggak masalah ya. Nah, kalau misalkan nanti dia B-nya kecil 0, supaya perkaliannya positif, otomatis C-nya ikut-ikutan kecil 0. Nah, kalau bentuk seperti ini, kemungkinan pertama, dia bisa memotong sumbu X tepat di satu titik, ya kan? Artinya kalau B-nya kecil 0 seperti yang tadi, dia ada interval naik, ada interval turun, ya, ada interval naik, ada interval turun. Artinya ada saat di mana kurvanya naik, ada saat kurvanya di mana turun. Nah, artinya gimana? Kan bisa jadi seperti ini bentuk pertamanya. Oke, kalau gambarnya seperti ini sah-sah aja. Dia benar memotong sumbu X tepat di satu titik. Tapi kemungkinan kedua, grafiknya seperti ini juga bisa. Jadi memotong di 3 titik gitu ya. Bahkan bisa juga bersinggungan salah satunya. Artinya apa? Kalau misalkan B kecil 0, C kecil 0, maka kemungkinan gambarnya bisa memotong di 1 titik, bisa menyentuh sumbu X di 2 titik, ya kan? Bisa juga di 3 titik. Nah, seperti itu ya. Artinya apa? Ketika B kali C besar 0, maka nanti dia jawabannya apa? Bisa ya, bisa tidak, maka nanti ini tidak bisa. Ya kan, tidak cukup. Pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya, ya kan? Oh, sorry, ini salah ya. Tidak cukup ya. Nah, jadi kalau misalkan pernyataan satu saja yang cukup, 2 tidak, maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3 itu kan limit ya. Ini limit, ini simpel aja. Apa syarat limit ya kan bisa langsung dikerjakan gitu kan? Artinya bisa langsung dikerjakan itu ketika kita substitusikan nilai limitnya itu tidak 0 per 0. Tapi kita lihat kalau misalkan bentuk kita ini, andai kan kita masukkan X1. Kalau X1 kita substitusikan ke penyebut, ini pasti hasilnya 0. Nah, kalau penyebutnya kita substitusi nilai limitnya hasilnya 0, maka atasnya juga harus ikut-ikutan 0. Karena jika tidak, pasti tidak terdefinisi atau tak hingga gitu, tak hingga gitu ya. Berarti nanti di sini ketika kita substitusi nilai limitnya si X sama dengan 1 tuh, ke pembilang juga ikut-ikutan 0. Berarti nanti di sini artinya 3 kali 1 dikurang akar A dikali 1 ditambah 4, ini juga hasilnya harus 0. Ya. Nah, berarti nanti di sini 3, ini negatif pindah ke kanan sama dengan akar ini A tambah 4 ya. Oke, kuadratkan kiri kanan ini 9 A tambah 4 sehingga diperoleh A-nya sama dengan 5. Oke, dapat nilai A. Nah, untuk mendapatkan nilai B, ya kita substitusi aja nilai A-nya. Kita substitusi nilai A-nya sehingga kita peroleh limit X menuju 1 dari 3X dikurang akar A-nya 5 ya. 5X ditambah 4 per ini X kuadrat dikurang 1. Ini yang sama dengan B. Nah, untuk mencari nilai B ya gampang aja, itu mencari nilai limit seperti biasa. Gunakan aja L'Hopital ya, turunkan atas, turunkan bawah. Maka nanti di sini limit X menuju 1. Oke, turunan dari 3X itu 3 kurang. Nah, turunan yang seperti ini gampang yang ngerjakannya. Turunkan dulu yang di dalam akar. Turunan yang dalam akar. Siapa dalam akar? 5X tambah 4. Maka turunan dari 5X tambah 4 itu 5 ya. 5 per 2 kali. Nah, itu rumusnya ya. 2 kali akar. Nah, akar yang ini lagi kembali. Berarti 5X ditambah 4 per turunan penyebutnya X kuadrat kurang 1, turunannya 2X. Nah, inilah yang bakal menghasilkan nilai B. Nah, mencarinya tinggal substitusi limitnya. Kan X-nya 1, tinggal ganti X-nya 1. Berarti 3 dikurang 5 per 2 akar. Ganti X-nya 1, 5 kali 1, 5 tambah 4, 9 ya. Ini 9 per 2 kali 1, 2. Inilah sama dengan B. Nah, kalau bentuk seperti ini kita persimpel aja. Atas dan bawah sama-sama kita kali 6 ya. Kali 6. Karena di sini bakal muncul 6 gitu ya. Per 6. Oke, kita kerjakan lagi.
6 dikali 3 ini 18. Oke, dikurang. Nah, 6 yang ini kan mati dengan 6 yang di bawah. Ini kan bakal muncul 6 ya. Berarti tinggal 5. Berarti 18 dikurang 5 per. Oke, 6 kali 2 ini 12. Nah, inilah yang merupakan nilai B. Sehingga dapat nanti di sini nilai B-nya 18 dikurang 5 ini 13 per 12. Selesai, dapat nilai A, dapat nilai B. Nah, tinggal masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan kan 2A dikurang 12B. Nah, A-nya 5, berarti 2 kali 5 10 dikurang. Oke, 12 kali 13 per 12. Nah, ini 12-nya habis, maka tinggal 13. 10 kurang 13. Maka jawabannya adalah -3. Pilihan yang benar C. Oke, kita lanjut bahas yang nomor 4 ya. Kita baca dulu. Diberikan fungsi, nah ini fungsinya. Jika dikasih tahu f inverse A tambah 2 itu 0, maka nilai A kuadrat tambah 1. Nah, ini gampang ya. Nah, ini kemarin sebenarnya di video-video sebelumnya sudah kita pernah bahas. Kalau seandainya nanti di sini f gx ya. Oke, f gx ini sama dengan hx. Nah, ini nanti ada dua rumus yang bisa kita dapat. Ya, andaikan nanti kalau seandainya ditanya si fx, kalau seandainya ditanya si fx, maka nanti gx-nya harus geser ke kanan, ya, pindah ke kanan, dia menggantikan x yang ada di sini. Berarti nanti bisa kita tulis h. Nah, tapi di sini g-nya jadi inverse ya, g inverse x. Oke, kira-kira seperti ini. Tapi nanti kalau seandainya pertanyaannya siapa si gx, oke, siapa si gx, maka f-nya yang harus geser ke ruas kanan. Tapi karena dia fx di luar, maka pindah pun di ruas kanan tetap di luar. Tapi karena pindah ruas, maka harus di inverse. Nanti di dalamnya yang si hx. Oke, kira-kira gini bentuknya. Nah, kita perhatikan soal yang di sini. Ya, kan dikasih tahu itu si fx. Sementara satu lagi yang dikasih tahu itu f inverse. Ya kan, f inverse. Maka dari sini kita usahakan muncul f inverse. Nah, tapi pengennya cepat-cepat. Berarti kita gunakan rumus yang ini kan. Nah, rumus yang kedua, sehingga kita peroleh oke, f-nya pindah ke ruas kanan, maka tadi tinggal gx di sebelah kiri, ini tinggal x di sebelah kiri. Maka di sini x, f-nya pindah ke ruas kanan, inverse. Oke, inverse. Dalamnya tetap. Jadi si 4 tambah 3x per ini 2 tambah 2x. Oke, sudah bisa kita arahkan ke yang dikasih tahu satu lagi. Sementara yang dikasih tahu satu lagi itu kan 0 sama dengan gitu ya, 0 sama dengan f inverse A ditambah 2. Nah, dari sini kan langsung ketahuan yang seletak itu sama. Ini kebetulan sama-sama inverse f-nya, sehingga nanti ini boleh kita samakan. Artinya apa? X 0 gitu ya, X 0. Nanti untuk mencari nilai A, ganti aja X yang 0 itu kemari gitu ya. Berarti nanti dari sini kita peroleh X sama dengan 0. Oke, ini karena seletak, sehingga kita peroleh nanti di sini A ditambah 2. Ini boleh kita samakan dengan 4 tambah 3. X langsung ganti 0 ya. X langsung ganti 0 per ini 2 tambah 2, X langsung ganti 0. Sehingga nanti di sini kita peroleh 3 kali 0 0, 2 kali 0 0. Maka nanti di sini kita bagi 4 tinggal bagi 2. Berarti hasilnya adalah 2. Sehingga A tambah 2 itu sama dengan 2. Kita peroleh A sama dengan 0. Maka jawaban yang benar adalah, oh belum ya, ini ditanya A kuadrat tambah 1 gitu ya. Maka kita ganti A nya 1. A nya 0 ya. Berarti 0 kuadrat ditambah 1 diperoleh 1 gitu ya. Astaga, nulis jawaban terakhir 1. Oke, maka jawaban yang benar adalah A. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang nomor 5 gitu ya. Nah, di sini katanya jika penyelesaian itu, ya kan, penyelesaian dari persamaan ini X diantara A dan B. Lalu katanya pertanyaannya B kuadrat kurang 3A. Nah, untuk menyelesaikannya kebetulan di sini ada mutlak. Nah, mutlak itu ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya kan, nanti di sini X-nya kan sama dengan 2 ya. Yang pertama, kalau seandainya nanti X-nya lebih kecil dari 2. Oke, kalau X-nya lebih kecil dari 2. Cuman sebelumnya coba kita lihat, kenapa nggak pakai sama dengan gitu ya. Nanti di sini kan X-nya nggak boleh 2 karena di penyebut gitu ya. Dari sini kita punya syarat X tidak sama dengan 2.
2. Nah di sini ngapain ditulis ya? Langsung aja pembuat nol itu 2. Kira-kira gitu batasnya ya. Oke, X-nya tidak sama dengan 2. Maka yang pertama kita buat X lebih kecil dari 2. Andaikan X kita ambil yang lebih kecil dari 2, otomatis 2 kurang X itu bernilai positif. 2 kurang bilangan yang lebih kecil dari 2, maka pasti 2 kurang X itu bernilai positif. Maka nanti di sini nilai mutlaknya 1 per 2 kurang X itu lebih besar dari 2 kurang X. Nah, kebetulan 2 kurang X itu kan bernilai positif, berarti boleh dong kita kali silang. Oke, kita kali silang ya. Maka nanti di sini 1 lebih besar dari 2 dikurang X kuadrat. Tapi nanti kalau seandainya yang bawah itu tidak tahu kita pastikan positif atau negatif, maka jangan pernah coba-coba dikali silang gitu ya. Nah, berarti nanti di sini kita punya 2 dikurang X dikurang kuadrat ya, kuadrat dikurang 1 ya kan, itu pasti lebih kecil dari 0. Nah, boleh kita faktorkan. Nah, andai kan ini kita faktorkan, berarti nanti di sini yang pertama 2 dikurang X dikurang 1 ya, dikurang 1, ini 2 dikurang X ditambah 1. Oke, lebih kecil dari 0. Nanti di sini kita punya 1 dikurang X ya, 1 dikurang X, ini 3 dikurang X lebih kecil dari 0. Oke, nah inilah kita punya. Nah, kalau seandainya kita buatkan ya kan, supaya enak, ini kan X kurang 1 enaknya, ini pun X kurang 3 enaknya, maka nanti yang ini minusnya keluar, ini minusnya keluar, nanti jadi positif bakal dikalikan. Berarti sah-sah aja kalau kita buat ini X kurang 1, ini X kurang 3, tetap lebih kecil dari 0. Nah, nanti di sini pembuat nolnya 1, pembuat nolnya 3, berarti nanti X yang memenuhi di sini, X diantara, ya kan, karena lebih kecil dari 0, diantara 1 sampai 3. Nah, tapi kita tengok syaratnya. Syaratnya di sini kan X-nya tidak sama dengan 2. Andaikan kita buatkan garis bilangan. Kita buatkan garis bilangan. Berarti kan ada 3 titik. 1, 2, 3. Oke, 1 ini bulatan kosong ya. Karena tidak ada yang sama dengan di situ. Oke, paling kecil ini 1, ini ya, 1, diantaranya ada 2, lalu 3. Nah, penyelesaian yang bawah itu kan X 1 sampai 3 gitu ya. X 1 sampai 3. Berarti penyelesaiannya yang ini. Cuman tadi karena tidak boleh sama dengan 2, maka ini kita pisah gitu ya, kita pisah ya. Berarti yang memenuhi itu di antara 1 sampai 2, di antara 2 sampai 3. Ada satu lagi. Katanya di sini X-nya harus lebih kecil dari 2. Maka nanti ini kita arahkan lagi penyelesaiannya itu ke kiri. Oke. Nah, karena ada 2 penyelesaian seperti ini, carilah 2 kali yang dilalui. Oke, maka inilah penyelesaiannya. X di antara 1 sampai 2. Nah, inilah yang merupakan himpunan penyelesaian yang pertama. Kan ada 2 kemungkinan ya. Tadi kemungkinan yang pertama kita misalkan X-nya lebih kecil dari 2. Nah, gimana kalau seandainya X itu lebih besar dari 2? Nah, gimana kalau X besar 2? Kalau X besar 2, 2 dikurang bilangan yang lebih besar dari 2, otomatis bilangan itu negatif gitu ya. Berarti karena ini negatif, berarti supaya hasilnya positif mutlaknya, maka harus dinegatifkan. Berarti boleh kita tulis 1 per 2 dikurang X lebih besar dari negatif ya. Negatif ini 2 dikurang X. Harus dinegatifkan supaya bernilai positif. Nah, sekarang perhatikan. 2 kurang X itu kan bernilai negatif. Berarti karena kita sudah tahu dia bernilai negatif, maka boleh kita kasih silang juga. Nah, boleh juga kita kasih silang. 1 lebih besar, karena ini bilangan negatif, kita kali silang ke sana, maka tandanya berubah. Lebih kecil dari minus 2 dikurang X, jadinya ini kuadrat. Nah, minus 2 kurang X kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh 2 dikurang X positif ya, kuadrat, lebih kecil dari, ini pindah ke ruas kanan, minus 1. Nah, coba bayangkan. 2 kurang X kuadrat, artinya berapapun kita substitusi nilai X, dan kalau kuadratkan, takkan mungkin lebih kecil dari minus 1, karena kalau kuadrat udah pasti positif gitu ya. Maka nanti untuk pernyataan yang ini tidak memenuhi. Artinya untuk X besar 2 itu tidak memenuhi. Kira-kira gitu ya. Nah, berarti artinya apa? Kita punya penyelesaian cuma yang ini. Yaitu apa? X diantara 1 dan 2. Sementara tadi penyelesaian yang di atas katanya X itu diantara A sampai B. Oke, ini ya, A sampai B. Artinya apa? A-nya 1, B-nya 2. Nah, kita substitusi kemari, ya kan? Kita substitusi kemari. A-nya 1, B-nya 2. Berarti
2 kuadrat, ini ya, 2 kuadrat dikurang 3 kali A-nya 1 gitu ya. A-nya tadi 1. Maka ini hasilnya sama dengan 2 kuadrat 4 dikurang 3, 1. Maka pilihan yang benar adalah B. Oke, itulah jawaban untuk nomor 5. Nah, kita perhatikan soal yang nomor 6. Nah, ini sistem persamaan ya. Dikasih tahu ini ada sistem persamaan. Katanya penyelesaiannya A, B. Maka tentukan nilai A kurang 7B. Sama intinya, cari nilai A, cari nilai B, selesai. Nah, untuk soal seperti ini, ya kan, kebetulan nggak bisa kita otak-atik menjadi cepat gitu ya. Karena beberapa soal UTBK ada soal seperti ini bisa dikerjakan cepat, ya kan. Tapi kebetulan yang ini terpaksa kita main substitusi, ya. Ini nanti kita buatkan Y sama dengan minus 2 dikurang X. Nah, kita substitusi Y. Ya, kita substitusi Y. Kalau substitusi X ya boleh juga, terserah ya. Maka nanti di sini kita punya apa? Minus X kuadrat ditambah 2X. Y-nya kita ganti menjadi 2 minus 2 kurang Y. Ditambah 3 kali minus 2 dikurang Y kuadrat nilai yang sama dengan 4. Artinya setiap Y kita ganti dengan minus 2 dikurang X. Nah, tinggal jabarkan. Minus X kuadrat ini kita kali ke dalam dikurang 4X dikurang, oh ini Y, X ya, sorry ini X. Oke, ini tadi X. Oke, berarti ini kita substitusi ke dalam jadi minus 4X, ini kemari minus 2X kuadrat ditambah, oke ini kita keluarkan dulu ya, 3 dikali ini kalau dikeluarkan jadi minus 2 kuadrat 4 ditambah 4X ditambah X kuadrat. Oke, inilah sama dengan 4. Ini kita rapikan, minus X pangkat 3 ini dikurang 4X. Nah, ini positif 3-nya kita kalikan ke dalam. Kalau kita kalikan ke dalam kita peroleh tambah, berarti 12 tambah 12X ditambah 3X kuadrat nilai yang sama dengan 4. Tinggal merapikan ya. Ini kemari tadi minus 3 ya. Oke, minus 3 ya. Nah, minus 3X kuadrat ya. Oke, kuadrat. Nah, coba kita perhatikan. Ternyata ini habis. Ini habis dengan yang ini ya. Lalu kita operasikan yang lain. Ini kemari jadi 8 ya, 8X, 12 ini pindah dikurang 4, 12 kurang, ini pindah kanan aja ya, sama dengan 4 dikurang 12, ini jadi minus 8, X sama dengan minus 1. Oke, kita peroleh X1. Kalau X1, minus 1 kita masukkan kemari, minus 2 dikurang minus 1, oh berarti minus 1 juga, berarti kita peroleh Y-nya juga sama dengan minus 1. Nah, ditanyanya A dikurang 7B. A dikurang 7B tinggal substitusi. A-nya minus 1 dikurang 7 kali minus 1. Oke, ini sama dengan minus 1 ditambah 7. 6. Pilihan yang benar adalah E. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini, ya kan? Semoga kamu paham. Kalaupun tidak tahu, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus video berikutnya. Bye-bye.